Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Siti Aminah, semester 7 dari Prodi TIPS. Di sini saya membuat video sebagai pengganti UAS Ekonomi Akuntansi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama itu persamaan akuntansi atau disebut juga persamaan dasar akuntansi yang merupakan suatu pedoman dalam penyusunan laporan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan posisi harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti hutang, modal pada suatu perusahaan. Oke, yang selanjutnya persamaan dasar akuntansi, yaitu ada 3, yaitu aset. Aset itu seperti harta, dan liability itu seperti hutang yang harus dipenuhi, dan equity. Yang selanjutnya itu sumber kekayaan perusahaan. Sumber kekayaan perusahaan itu memiliki 3, yaitu pemilik perusahaan itu seperti aktiva dan modal. Yang kedua itu pinjaman hutang dari pihak lain, yaitu seperti aktiva dan hutang. Yang ketiga itu pemilik perusahaan seperti aktiva, hutang, serta modal dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah akun. Kemudian akun ini kemudian ditambahkan melalui dari tempat suatu ke tempat puluhan ribu untuk mendapatkan jawaban. Jadi akun ini itu memiliki jumlah yang harus perusahaan itu penuhi untuk suatu tempat ke tempat dan menghasilkan ribuan. Yang selanjutnya itu adalah kode akun. Yang selanjutnya itu kan yang tadi itu adalah akun, yang sekarang itu kode akun. Kode akun dalam akuntansi merupakan pedoman penyusunan laporan serta penelaahan transaksi keuangan. Kode akun adalah daftar yang sudah dibuat dalam struktur tertentu. Jadi kode akun ini sudah ada terstrukturnya, tidak boleh ada yang menambahkan atau gimana gitu. Soalnya ini sudah terstruktur, yang terdiri dari rangkaian kode, juga nama akun yang membantu pencatatan akuntansi. Nah, itu ada kodenya, tidak sembarangan orang bisa mengetahui kode tersebut. Seperti nama, seperti pemiliknya itu yang mengetahui kodenya sendiri. Yang selanjutnya itu adalah penggolongan akun. Aset atau aktiva, yaitu sumbernya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan yang diharapkan dan memberikan pemanfaatan di masa depan. Jadi aktiva ini adalah kayak dimanfaatkan itu untuk keperluan di masa depan. Yang kedua itu adalah aktiva, kewajiban perusahaan yang menyarankan aset untuk memberikan jasa kepada pihak lain sebagai akibat transaksi masa lalu. Jadi perusahaan itu menyerahkan sedikit kekayaan untuk memberikan jasa kepada pihak lain, seperti itu, memberikan jasa atau kayak upah gitu atau aset kepada orang lain. Yang selanjutnya itu adalah ekuitas atau modal. Yang ketiga, seperti jumlah uang yang disetorkan pemilik perusahaan atau hak kepemilikan setelah dikurangi dengan kewajiban. Sebelum ekualitas ini, jumlah uang yang disetorkan pemilik perusahaan itu dikelola setelah dikurangi dengan kewajiban kayak membayar apa, seperti itu harus dikurangi. Sedangkan keempat itu
yaitu meningkatkan ekualitas perusahaan yang berasal dari penjualan barang atau jasa ke pelanggan. Jadi tahap ini merupakan tahap penjualan ke konsumen untuk perlengkapan mereka. Sedangkan yang kelima itu adalah beban. Penggunaan ekuatan perusahaan yang berasal dari penggunaan aset atau penerima kewajiban untuk menghasilkan pendapatan. Ini berarti bebannya itu perusahaan menggunakan aset untuk menerima kewajibannya dalam menghasilkan pendapatannya itu sendiri. Itu termasuk dalam beban. Yang selanjutnya itu adalah aktiva aset atau aktiva lancar. Di sini ada perbedaannya ya. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, utang usaha atau piutang. Yang ketiga itu persediaan, dan keempat itu adalah beban dibayar di muka dan perlengkapan. Itu termasuk dalam aktiva lancar. Yang selanjutnya itu adalah aktiva tetap, termasuk seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Itu udah masuk tetap, termasuk aktiva tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan itu. Yang selanjutnya adalah kewajiban hutang. Dibedakan menjadi 3, yaitu kewajiban jangka pendek terdiri dari utang dagang dan utang gaji, utang pajak. Itu termasuk dalam kewajiban jangka pendek. Sedangkan kewajiban jangka menengah terdiri dari leasing, utang bank, dan lain-lain. Itu termasuk dalam jangka menengah dalam kewajibannya. Sedangkan kewajiban jangka panjang yaitu terdiri seperti obligasi, utang hipotek. Itu termasuk jangka panjang dari kewajiban. Yang selanjutnya adalah ekualitas atau modal. Modal dibedakan menjadi 3, yaitu modal pemilik dan kepemimpinan dan pemilik atas bisnis. Yaitu modal pemilik itu besarnya kepemilikan seseorang, yang kedua itu pemilik atas bisnis terikat. Yang selanjutnya adalah modal saham. Jumlah nilai aset yang diberikan oleh para pemegang saham suatu perusahaan itu termasuk dalam modal saham. Sedangkan laba di tanah itu merupakan laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Itu termasuk laba tanah yang tidak dibagikan kepada pemegang saham itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah pendapatan. Pendapatan itu dibedakan menjadi 2, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Sedangkan pendapatan operasional itu yang merupakan yang diperoleh oleh penjual produk atau jasa dalam barang dagangan selama periode 1 tahun. Itu termasuk pendapatan operasional. Sedangkan pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang tidak berasal dari penjual atau jasa dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dari penggunaan aktiva dan sewa penjualan dalam jangka tertentu. Jadi pendapatan non operasional dan pendapatan operasional itu memiliki perbedaan itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah beban. Beban di suatu perusahaan itu terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban air, beban sewa, dan beban iklan.
iklan, dan lain sebagainya. Itu termasuk beban dari perusahaan itu sendiri yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.